بسم الله الرحمن الرحيم. Apa manfaat salat yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan di dunia, di alam barzah, dan nanti di akhirat saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an setidaknya Allah menyampaikan langsung bahwa ada 5 hal. Sekali lagi, ada 5 hal yang akan diberikan oleh Allah pada orang yang salat. Sekali lagi, ada 5 hal yang akan diberikan oleh Allah pada orang yang salat, yang salatnya ditunaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, yang salatnya ditunaikan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang 5 hal ini tidak akan mungkin diberikan pada orang yang tidak salat. Sekali lagi, 5 hal ini tidak mungkin diberikan pada orang yang tidak salat, atau orang yang salat tapi salatnya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati ya. Jadi 5 hal ini tidak akan diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Sekarang mari kita lihat apa saja yang 5 ini. Nomor 1 kata Al-Quran, dalilnya buka surah Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Allah berjanji dalam ayat ini, di surat ini, surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan janji Allah di sini. Allah berjanji siapapun yang sholat dengan benar itu akan dijadikan sebagai orang yang berkepribadian baik. Singkatnya, orang sholat pasti baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang dilakukan dengan benar itu. Lihat kalimat Qur'annya ya. Saya tuliskan di sini kalimat Qur'annya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab itu ada yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan alif lam. Kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan nakirah dan ma'rifah. Ya. Salat gini. Oke. Ada yang pakai alif lam, as-salat. Perhatikan di sini. Kalau kalimatnya tidak menggunakan alif lam, ini disebut dalam ilmu bahasa Arab dengan kalimat nakirah. Maknanya umum, bebas, umum. Oke. Jadi kalau Allah menyebutkan tidak pakai alif lam, inna sholat, artinya sholat bagaimana saja. Mau sesuai Nabi, mau tidak sesuai Nabi, mau khusyuk, mau tidak, mau paham, mau tidak. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau digunakan alif lam, itu bukan sholat yang biasa. Sholat yang khusus. Ma'rifah. Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti artikel the dalam bahasa Inggrisnya, the car, mobil. The car, mobil itu, tidak yang lain. As-salat bukan salat biasa. Salat seperti yang dituntunkan oleh Al-Quran, dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi orang yang salatnya benar, ini ada alif lam di sini. Hati-hati, karena itu belajar ilmu Quran itu penting Bapak Ibu ya. Kalau kita cuma baca terjemahan, ini tidak didapatkan. Bukan salat biasa. Salat yang benar, dipelajari ilmunya dengan baik, itu pasti akan menjadikan satu orang ini pasti jadi orang baik. Sumber kejelekan yang menjadikan seseorang menjadi buruk perilakunya itu cuma 2. Tidak ada yang lain. Yang satu disebut dengan fahsya, yang kedua disebut dengan munkar. Tidak ada yang lain kecuali 2 ini. Fahsya adalah keburukan yang ditolak oleh nurani, ya, ditolak oleh nurani kita. Bentuknya bisa banyak, umumnya kepada sesuatu yang kotor. Gosip itu fahsya, gibah itu fahsya, pornografi itu fahsya, porno aksi itu fahsya, okay? Membicarakan hal-hal yang buruk itu fahsya. Maaf, selama ini ribuan kali kita sholat, berapa kali seringnya dengar gosip? Orang sholat seharusnya menjauhkan dia dari fahsya. Kalau selama ini kita sholat tapi masih senang membicarakan orang lain, senang melihat kejelekan orang lain, senang mendengar tentang keburukan orang lain, berarti ada sesuatu yang belum sempurna dalam sholat kita. Jelas di sini? 1. Yang kedua, mungkar. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh hati kita. Bohong itu mungkar, mencuri itu mungkar, berselisih itu mungkar, bertengkar itu mungkar. Oke? Korupsi itu mungkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih senang berbohong, orang sholat masih gemar berselisih,
Orang sholat masih senangnya bertengkar, sukanya mencuri, mohon maaf, ada yang korupsi dan sebagainya, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Jelas ya? Karena itulah Nabi menyampaikan, bila Anda mempunyai anak usia 7 tahun, yang pertama diajari adalah sholatnya. Kenapa? Kalau sholatnya sudah bagus, pasti anak itu tumbuh menjadi anak yang baik. Itu rahasianya di sana. Jadi kalau dididik sholatnya benar, sebagaimana Nabi mencontohkannya, pasti tumbuh jadi anak baik. Kalau 10 tahun gak mau sholat juga diapakan? Sudah salah lagi. Dikit-dikit main pukul aja gitu ya. Katanya mau ikut sunnah Nabi. Saya gak pernah tuh baca sirah Nabawi. Ada Nabi memukul anaknya. Baik ya? Hasan Hussein, Nabi sedang sujud, naik ke punggungnya. Apa tiba-tiba berhenti dipukul dulu? Kan tidak ya? Malah diteruskan kan sujudnya. Ayo lihat ke sini ya. Ini persoalan kita ini. Banyak istilah yang sampai ke Indonesia tiba-tiba jadi berubah. Daraba itu punya dua arti. Asal kata daraba itu bukan memukul. Daraba itu artinya membuat contoh yang menjadikan kita paham. Membuat contoh yang menjadikan kita paham. Oke. Al-Baqarah ayat 26. Ayo. Yang bisa acungkan tangan. Kalau nggak bisa nunduk aja. Tadi sudah sampai 64. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha daraba yadrib. Allah tidak pernah malu untuk membuat perumpamaan yang menjadikan kita paham, mengerti, memberikan contoh yang membuat kita mengerti, walaupun itu harus ditunjukkan dengan nyamuk. Jadi doroba itu tidak harus memukul, asalnya memberikan pengertian contoh sehingga kita bisa paham. Jelas ya? Baik. Nah, dalam hadis itu disebutkan, bila anak 10 tahun tidak mau sholat, berikan dia contoh pelajaran yang membuat dia mengerti. Dan memberikan pelajaran tidak harus memukul. Tidak harus memukul. Kurangi uang jajannya, simpan makanan kesukaannya, di training di kamar mandi 5 menit, bisa.